Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Andri Irawan Official TV 2. Jadi dalam video kali ini saya akan coba membagikan bukan game sepak bola sob, yaitu di sini ada cara membuat CV di Microsoft Word di tahun 2026 sob. Oke, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya sobat mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan langsung ya kita membuat tutorial CV di Microsoft Word. Oke, jadi dalam beberapa tahun yang lalu saya juga sempat membuat CV di Microsoft Word ya, tepatnya tahun 2025 ya. Ya hampir sekitar 1 tahun yang lalu saya membuat CV. Nah, jadi dalam tahun 2026 ini saya akan coba membuat CV kembali untuk para sobat semua ya. Oke, langkah selanjutnya kita sudah masuk ya di tampilan awal di PC atau laptop kalian. Kita langsung saja buka Microsoft Word kali ini. Jadi untuk CV yang saya buat kali ini cukup simpel banget sob, nggak neko-neko lah. Intinya ini langsung ke intinya saja ya. Kita langsung masuk di dalam tampilan awal di sini. Oke, jadi untuk langkah pertama kita langsung saja membuat atau memilih huruf yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Jadi simak baik-baik sob ya. Kemudian kita ratakan kanan kiri, dan di sini untuk spasinya kita buat 1,5 sob. Jadi untuk atau cara pemasangan seperti ini ya. Selanjutnya kita tulis untuk judul pertama ya di dalam CV yang akan kita buat. Kita tulis saja di sini kurikulum vitae. Nah, seperti ini sob. Saja kita enter. Nah, kita kalau misalnya kurang besar kita perbesar ya jarak di sini. Nah, selanjutnya di sini kita tulis data pribadi sob. Nah, nanti data pribadi ini terdiri dari beberapa kata juga. Nah, kemudian kita tulis data pendidikan. Setelah itu kita bisa tulis kemampuan sob. Dan ini cocok banget untuk kalian yang ingin coba mencari pekerjaan dengan cara membuat CV yang simple. Dan untuk kurikulum vitae ini kita taruh di bagian tengah ya. Selanjutnya kita tebalkan untuk hurufnya. Dan untuk ukurannya bisa kita perbesar ke angka 14 ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita enter lagi. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini untuk data pribadi terdiri dari nama. Nah, kemudian kalian tab, bisa tab 2 kali nanti untuk menyesuaikan saja dengan yang di bawahnya. Selanjutnya setelah nama ada tempat tanggal lahir. Kalian tab kembali kali ini. Kalau misalnya ini belum sama ya kalian tab juga yang atasnya agar rata sob ya. Selanjutnya setelah tempat tanggal lahir di sini ada kita jenis kelamin ya. Dan kita tab kembali agar rata, tab 2 kali ternyata. Setelah jenis kelamin kita tulis agama di sini. Selanjutnya kewarganegaraan. Oke, kita tulis kewarganegaraan. Selanjutnya kita tulis status atau status di sini tidak usah sob ya. Jadi langsung saja kita tulis alamat lengkap. Alamat lengkap yang kalian gunakan ya. Nanti sesuai aja sob untuk diisinya kali ini. Selanjutnya kita tulis nomor telepon atau nomor HP ya yang bisa dihubungi ya. Nah, selanjutnya kita perlu email di sini juga. Email. Oke. Ini kalau misalnya masih menggunakan huruf besar kecil, kita gunakan saja huruf besar di sini. Nah, seperti ini sob. Selanjutnya kita kembali tab ya untuk. Nah, jadi susunan untuk data pribadi ada seperti ini ya. Kita bisa pertebal saja di sini untuk tulisan data pribadinya sob. Kalau kita perlu ya nanti kita perkecil atau perbesar sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, selanjutnya di sini untuk data pendidikan kita tulis aja untuk pendidikan kalian ya. Selama kalian saat ini kita tinggal ini saja. Untuk logonya kita misalnya SD di mana nih ya. Contohnya kita SD Negeri 2 ya. Di 2. Nah, gitulah Padang lah ya misalnya.
kita tulis saja di sini. Nah, selanjutnya SMP di mana kita tulis juga sob, sesuai dengan pendidikan kalian. Nah, kita tulis saja di sini. Nah, jadi untuk data pendidikannya seperti ini sob ya. Kemudian kalau kalian bisa melanjutkan di pendidikan tinggi, kalian tinggal tulis universitas mana kalian, sesuai dengan tingkat pendidikan kalian saja sob. Oke, untuk data pribadi ini saya kira kalian udah paham lah ya mengenai alamat, kemudian untuk pendidikan atau agama, di sini kewarganegaraan kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Untuk alamat sendiri kalian paskan untuk alamat jalan dan lainnya, nanti kalian tepatkan saja di situ ya. Untuk data pendidikan kita blok saja. Nah, dan untuk kemampuannya sesuai dengan kemampuan kalian sob ya. Jadi kalian memiliki skill apa nih agar bisa dilirik oleh perusahaan atau tempat kalian bekerja yang kalian lamar ya tentunya. Nah, di sini kita pilih saja yang cukup simple ya. Bisa contohnya di sini bisa mengaplikasikan Microsoft Word ya, bisa Microsoft Office ya. Nah, selanjutnya bisa ya berkomunikasi dengan baik. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang masih baru lulus sekolah atas ataupun sekolah tingkat tinggi ya di sini. Nah, selanjutnya di sini setelah itu kalian pun bisa memasang foto ya di sini. Fotonya bisa kalian tempel untuk secara manual atau langsung di Microsoft Word. Kalau misalnya ingin ditempel di Microsoft Word, kalian bisa banget di sini. Kalian tinggal pencet insert, kemudian pictures ya di sini ya. Nah, kemudian kalian cari foto yang ingin kalian tempel di sini. Oke, nah kita bisa cari nih bagian kalian bisa mencari atau selebihnya kalian siapkan dulu agar tidak bingung ya. Agar tidak bingung untuk mencari ya foto yang ingin kalian gunakan. Dan setelah itu kalian insert. Nah, ini untuk contoh fotonya saja sob. Ini foto saya sob ya, waktu masih muda. Nah, kalau kalian tinggal klik sini, kemudian kalian pencet. Nah, maka dia otomatis bisa digeser nih ya. Kemudian kalian sesuaikan saja untuk fotonya ini. Nah, disesuaikan saja di bagian yang ingin kalian letakkan. Kalau misalnya di CV biasanya di bagian sini sob, di press saja di sini sob ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kalian tinggal atur saja atau kalian enter ke bawah untuk tulis-tulisan ini sob ya. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk, nah nanti kalian bisa isi nih, masih bisa diisi sob. Kalau kalian misal kurang kecil, kalian bisa perkecil lagi di sini. Oke, nah seperti ini ya untuk cara simpelnya untuk menaruh bingkai foto yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita blok lagi untuk kemampuannya. Setelah itu, setelah di blok mungkin kalian bisa cari variasi sob ya. Di sini mungkin ingin dikasih garis di bawahnya pun bisa banget. Tinggal kasih saja di bagian desain tadi dan kita tempel di sini agar menjadi penanda pembeda ya lah, pembeda untuk bagian judul dan juga bagian isi. Nah, tinggal pencet, kemudian kalian bisa tebalkan ya di bagian sini. Nah, jadi seperti ini untuk mencari untuk menempel di bagian bawah, kita tidak perlu untuk membuatnya lagi sob, tinggal kalian blok saja atau kalian copy ya di sini. Nah, copy kalian kemudian tempel di bagian sini sob. Nah, bisa banget nih pokoknya, bisa kalian tempel di paste saja. Nah, itu dia udah ada ya. Selanjutnya kalian geser saja. Kalau misalnya kurang panjang, nanti kalian bisa tarik ya untuk garis ini dengan cara, nah ini dia bisa ditarik ya untuk garisnya. Kalau misalnya terlalu besar ya, kalian bisa perkecilkan. Nah, ini terlalu besar sob, ternyata salah tadi, kalian paste di bagian ini ya. Nah, di bagian ini salah tadi, ada cara pemasangan atau penempelannya ada kesalahan. Oke, jadi langsung saja kita pencet dan kita tempel sob di bagian sini. Nah, di bawah data pendidikan ini ya. Dan kalian tarik, kalau misalnya kurang panjang kalian bisa tarik ya
Untuk data kemampuannya saja juga kalian bisa tempel. Ini pastikan untuk presisi ya. Nah, pokoknya pastikan presisi dengan tulisan yang kalian buat. Di sini nggak ada panjang atau ini ya, ini variasi sih sob. Jadi seperti ini. Nah setelah itu kita bisa tulis untuk di bagian akhirnya, kita tulis aja demikian daftar riwayat hidup atau CV ya, riwayat hidup ini ya saya buat Nah, jadi untuk bagian bawahnya seperti ini ya, dari sesuaikan saja. Jadi untuk bagian bawahnya ini tulis daftar atau demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi seperti itu untuk cara membuat CV. Di sini pun jadi untuk pelengkapnya nanti ada daftar atau surat lamaran kerja dan juga daftar pendukung seperti ijazah dan lainnya ya. Jadi sesuaikan saja ya untuk daftar riwayat hidup ini sob. Dan cukup simpel dan kalian bisa buat di Microsoft Word tentunya. Oke, jadi demikian video yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga tutorial yang saya buat bisa membantu sobat semua untuk mencari pekerjaan di luar sana sob. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sekian dan terima kasih sob.